Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ya'tibu biha qalbuhu qalbi wa yamuddu biha sirruhu sirri hatta yazula ghaibi wa yanziru biha ruhi hatta ushahidahu jami'i dhati. Allahumma habbibhu li wa habbibni lahu warfa'il hijab baini wa bainahu hatta arahu kaifa insyaallah amma ba'du. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua menghauli abah guru kita sekumpul. Alhamdulillah, ulun ketika diminta untuk ke sini ulun langsung mengabulkan aja, karena ini tempat nostalgia bagi ulun. Jadi 50 tahun yang lewat, tahun 75 ini tempat bermain ulun di sini. Tempo masih seolah TK di sebelah. Jadi di sini TK, tapi bukan TK Al-Quran, TK taman kanak-kanak. Jadi masih tahun sekitar tahun 74 lah, atau 74 75. Jadi ulun ingat ini. Jadi tempat di mana ulun pendidikan pertama itu di sini itu. Jadi entah Allah alam masih adakah lagi nang Tuhannya, cuma jelas ulun gak ingat lagi juga. Alhamdulillah, kebetulan ketika diminta untuk kita bacakan atau Isra Mi'raj dan haul ini, ulun bersedia. Jadi alhamdulillah, semuanya yang ada di sini dari awal tadi, yang mana dahulunya itu jujur aja, Gang Tentram nih orang-orangnya dia nang tulak ke Karatun tuh hari kada sebanyak wah ini. Nah, jadi dulunya tadi kekanakannya wah sudah maulid qasidah itu sudah hafal, sudah biasa. Alhamdulillah, berarti ada kemajuan. Jadi dari tahun ke tahun orang yang mencintai seorang soleh dalam hal ini Abah Guru meningkat. Terbukti ketika haulnya ini tahun ini lebih banyak lagi daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita ingat ketika Rasulullah SAW Mi'raj itu, ketika melewati langit ke-6 itu, melewati Nabi Musa itu menangis. Kenapa jadi menangis? Karena Sidin itu rawan melihat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah, kita dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Di dalam kitab Burdah itu, dengan sebab mulianya Rasulullah SAW, maka kita pun sebagai umatnya menjadi umat yang mulia, karena bersandar kepada Rasul dan makhluk yang paling mulia. Jadi tidak ada makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan diagungkan oleh Allah Ta'ala selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflak. Sehingga Allah Ta'ala itu, jikalau artinya bukan karena Rasulullah itu, aku tidak menciptakan yang lainnya. Apa maksudnya itu? Supaya mengikut cara jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita saat ini melihat bagaimana orang yang hadir ketika haul Abah Guru itu, di dalam catatan laporan itu tahun ini mencapai 4 juta lebih sedikit. Itu apa artinya? Itu menunjukkan bahwa beliau itulah yang mengikuti dengan cara Rasulullah SAW yang benar, dan ajarannya yang benar, dan i'tiqadnya yang benar. Inilah orangnya, sehingga Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada kita, inilah orang yang benar, inilah orang yang aku cintai, inilah orang yang benar-benar mengikuti jejak jalannya Rasulullah SAW. Tinggal kita lagi mensyukurikah atau kada. Jadi ketika Isra Mi'raj itu
yang ditangiskan Nabi Musa itu zaman dahulu. Jadi ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, pengikut yang ikut dengan Rasulullah masuk Islam itu kisaran 124.000 sampai wafatnya Rasulullah itu. Nah, kemudian tersebar ke seluruh penjuru, kebanyakan di tanah Arab. Artinya Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah dan Taif. Kemudian sehingga dalam catatan di Masyara'ir Rawi, kitab daripada yang dikarang oleh para habaib itu menyebutkan kalau di Baqi'il Gharqad itu yang bertanam daripada sahabatnya Rasulullah SAW tidak kurang daripada 10.000. Kemudian ada di tempat-tempat lain, kemudian ada sekitar 3.000 itu di Mesir, yang mana ketika diutus untuk membebaskan Mesir itu yang meninggal di Mesir, yang dipimpin Amr bin al-As. Jadi itu di masa itu terus berkembang sehingga sampai zaman kita ini, jangankan artinya pengikutnya umat Rasulullah yang mencintai orang soleh seperti Abah Guru aja yang hadirnya sekarang 4 juta. Sehingga daripada orang soleh waktu itu di Hadramaut, ada seorang datang dari Hadramaut itu berkata, di dunia ini berkumpulnya orang dalam keadaan beribadah. Jadi orang ini berkumpul dalam keadaan beribadah. Yang terbanyak di dunia ini ada 2 tempat. Satu ketika wukuf di Arafah waktu pelaksanaan haji. Yang kedua ketika haulnya Abah Guru sekumpul. Kemudian ini kebetulan orang soleh daripada Habib di Hadramaut kebetulan sudah meninggal, hanya raja. Itu setiap siapapun yang datang, beliau itu mata pada melihat buta gitu. Tapi setiap siapapun yang datang di sekumpul itu beliau itu pasti tahu. Jadi termasuk yang menceritakan non ulun itu. Karena apa? Karena ketika datang bertamu Sidin itu mencium bau harumnya Abah Guru itu. Padahal Sidin kalau pernah ke sekumpul, bahkan mata Sidin pun buta gitu. Ada satu orang soleh di Hadramaut sana di. Nah, itu menunjukkan bahwa aromanya orang soleh itu akan dicium oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai akan orang-orang soleh. Maka dari itu di antara aromanya itu ialah malaikat itu berseru, karena disuruh oleh Allah Ta'ala, inni uhibbu fulan fa'ahibbuhu. Jadi Allah Ta'ala itu menyeru kepada malaikat, wahai malaikat, bahwa aku itu mencintai akan orang itu, maka engkau cintailah orang itu. Kemudian malaikat itu berseru kepada seluruh malaikat-malaikat yang di atas langit untuk mencintai. Nah, disinilah duduknya ma'lumun fis sama, kadang ada majhulun fil ardi, artinya dikenal. Orang-orang wali itu dikenal di atas langit, sehingga ia itu termasuk orang yang mustajabud dakwah, orang yang dikabulkan segala doa-doanya. Kemudian di sini ada lebihnya lagi, malaikat itu disuruh lagi untuk menyampaikan kepada orang-orang ahlil ardi, orang-orang yang di atas bumi, untuk mencintai orang itu. Nah, sehingga malaikat menyuruhlah kepada segala orang yang di atas bumi ini mencintai akan fulan itu. Nah, sekarang bagaimana itu yang mana ada hatinya terketuk mencintai akan orang soleh itu sebenarnya adalah seruan daripada malaikat untuk mencintai orang soleh itu. Sekarang kita melihat sendiri bagaimana tadi haul itu merupakan bukti daripada orang-orang cinta kepada orang soleh, dalam hal ini mencintai Abah Guru sekumpul. Yang kita harap ialah, karena Allah Ta'ala itu innallaha harrama 'alan nar liman qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Allah Ta'ala itu mengharamkan kepada api neraka bagi orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah, karena ini murni dengan tulus mengucap la ilaha illallah. Pertanyaannya satu,
kada masuk neraka, insya Allah masuk surga. Tapi ada lagi satu hadis itu, semua orang yang mengucap la ilaha illallah itu akan masuk surga, wa in sariqa wa in zana, sekalipun dia itu pernah berzina, sekalipun dia itu pernah mencuri. Karena apa? Seluruh umatku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu akan masuk surga illa man aba. Kata sahabat, siapapun yang man aba, yang kada mau. Jadi seluruh umatku, jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali yang kada mau. Bertanya, siapa yang kada mau? Itu yang bermaksiat menentangku, artinya kada mau menuruti perintah-perintahku, ahli maksiat. Nah, tetapi ketika nanti setelah selesai di padang mahsyar itu, surga itu tidak dibukakan, tidak diberi izin siapapun, termasuk nabi-nabi dan rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberi izin untuk masuk surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu yang masuk. Rasulullah tidak akan masuk kecuali umatnya habis dulu masuk surga, termasuk yang di dalam neraka itu dijemput oleh Rasulullah SAW satu persatu, asal bagikan orang itu yang beriman mengucap la ilaha illallah. Disinilah wa in sariqa wa in zana, sekalipun dia pernah mencuri, sekalipun dia pernah, tapi masalahnya katanya nyamanannya masuk neraka, paparak api itu, nah nyamanlah. Nah, disinilah kita menghindari. Dengan menghindari tentu diantaranya itu kita cinta orang soleh, cinta orang-orang aulia. Cinta, bukti cintanya itu kalau kita tadi ini membaca maulidnya Simtud Duror, berarti itu menunjukkan kalau cinta kepada orang-orang soleh. Semua orang-orang soleh itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kekuasaan untuk memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ada di antara makhluk-makhluk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Nah, disinilah kita lurungnya supaya dapat syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat selamat daripada masuk neraka. Kalau sudah kada masuk neraka, pastilah masuk surga. Jadi kada hendak juga kita artinya mengalihi Rasulullah. Jadi ujar kawan ini menghadang ini salang menghadang ini artinya melambat tiwa. Nah, jadi tiwasan kawannya nak. Mbah, apalagi kita umat Nabi yang lain kalau kau masuk kecuali Rasulullah memutiki tunggal ikuan. Bah, ini artinya ini artinya aja. Nah, jadi indah juga kita kekinat apa karena tiwas. Nah, itu jadi alhamdulillah dengan sebab kita Rasulullah SAW itu, karena Rasulullah itu sebagai akram yang paling mulia, kita pun menjadi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Hingga disinilah yang menangiskan Nabi Musa, umat Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada umat Nabi Musa yang masuk surga. Kemudian di situ diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik bertemu dengan Allah Ta'ala, laisa kamitslihi, itu beberapa kali bolak-balik setelah mendapatkan perintah sembahyang 5 waktu itu sebanyak 50 kali. Dari 50 kali itu bolak-balik, karena yang menyuruh bolak-balik ini Nabi Musa, karena aku Nabi Musa sudah membuktikan, wa inni jarrabtu nasa qablaka wa alajtu bani Israel asyaddul mu'alajah, memaksa bantu kada dalam mampunya, minta artinya keringanan, sehingga Nabi Musa itu minta keringanan beberapa kali, dari 50 berkurang 45, 40, 35 terus sampai menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Artinya apa? Allah Ta'ala itu pamurah kada sarik dimintai rancak-rancak itu, cuma nabinya aja setelah 5 kali itu istahya itu wa amdo itu, atau malu kulisin rancak benar sudah. Artinya ini mohon maaf nih yang bujang-bujangan di hadapan nulun ini menyandak kawin pada aja orang kuitan bujur-bujur. Nah, jadi insya Allah kuitan asal bujur-bujur bagus kira-kira ini. Nah, kira-kira dikawinakan kuitan ya. Nah, apalagi meminta Allah Ta'ala, ya Allah
Rabbi la taj'alni fardha, katanya itu jangan, ya Allah janganlah aku ini dijadikan yang orang yang tunggal, katanya revisi pasangan. Nah, itu ada di Quran itu, Rabbi la taj'alni fardha wa anta khairul warithin. Nah, jadi itu menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Allah Ta'ala, bagaimana rahmat Allah Ta'ala itu luas ketika kita artinya meminta kepada beliau, kepada Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu lebih suka, karena disitulah menunjukkan bahwa kita itu ada hamba yang dhaif. Maka dari itu Rasulullah itu ketika disebut di dalam Al-Quran memperjalankan Nabi Muhammad SAW bukan dengan sebutan Rasulnya, bukan sebutan dengan nabinya, tapi dengan sebutan bi'abdihi. Jadi orang hamba itu orang yang lemah, orang tidak punya daya upaya. Nah, disinilah hamba itu ketika dia menghadap benar-benar kepada Allah Ta'ala, mengagungkan yang namanya Allah Ta'ala itu pemurah, insya Allah akan diberi oleh Allah Ta'ala. Karena diantaranya itu yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'id dunya yunadi. Jadi ketika malam itu Allah Ta'ala itu mengutus para malaikatnya setiap malam itu, maka mengucap, ayo siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan, ayo siapa yang ingin meminta kepadaku ya Tuhan maka aku beri, yang mana minta keampunan maka aku berikan keampunan. Jadi ketika kita ada hajat itu, yang lebih afdol itu waktunya itu yaitu ketika tengah malam, karena disitulah waktu yang mustajab. Karena itu sudah Allah Ta'ala sendiri yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'id dunya yunadi munadin. Barang siapa artinya minta akan kuberi, barang siapa berdoa maka akan kabulkan, barang siapa minta keampunan maka akan aku berikan, dan lain-lainnya. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW itu naik beberapa kali, itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu suka dimintai. Lain pun kira-kira orang kawan dik minta duit kerancakan, bahannya diusirnya. Nah itu beda. Jadi Allah Ta'ala ada, karena Allah Ta'ala itu sangat pemurah. Nah itu diantara daripada hikmatnya mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita itu setelah mi'raj itu mendapatkan artinya perintah sembahyang 5 waktu itu. Sembahyang 5 waktu itu isinilah sembahyang itu jar Nabi, waju'ilat qurratu aini bis shalah. Aku itu izin hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa waju'ilat qurratu aini. Jadi yang aku senangi itu jar Nabi harum-haruman kawin. Nah ini tadi nama bujang kawin ya. Jadi dua itu, tapi begitu sembahyang disitulah aku artinya nang paling ku senangi, nang paling ku ledat. Karena Sayyidina Umar itu kan kita semua tahu wafatnya itu karena ditusuk dari belakang dengan senjata tajam. Itu ketika hendak mencabut senjata lading tak apalah itu, mungkin seperti berbentuk panah, itu ketika Sidin masih sadar itu kada kawa dicabut, merasa sakit Sidin Umar itu. Maka dengan cara apa supaya Sidin kada merasa sakit? Bawalah Sidin sembahyang. Ketika sembahyang itu asik lezat dengan Allah Ta'ala, maka disitulah dicabut. Karena ketika asik dan lezat itu pula tidak merasa yang lain kecuali asik dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita pernah mendengar ketika Nabi Yusuf itu dikeluarkan di tengah babinian, kemudian babinian ini kan sebabnya itu babinian ini memadahkan si Zulaikha itu artinya menggila kepada Yusuf. Nyawa nih jadinya kada tahu lagi, disuruhnya lah oleh Zulaikha itu, ini bini-bini pejabat duduk berkumpul, keluarkannya Nabi Yusuf. Ketika melihat Nabi Yusuf itu nih tangan menataki, satu riwayat itu seperti yang pedih, seperti jeruk atau apa, nih lading nih limau nipis itu luka patih, belum kada merasa.
وقال نسلة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفه. Itu ayatnya panjang. Ini qad shaghafahu bainahu falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhin wa a'tadat lahunna muttaka wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj. Wa atat itu diberi, dijulungi satu persatu bagian itu, kulla wahidatin setiap sikina lading, wa qalat ikhruj alaihin, kemudian keluar kau Nabi Yusuf. Artinya berjalan aja. Ketika melihat itulah ini kada sadar. Nah itulah waju'ilat qurratu aini, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika semakannya itu hatta tawarramat qadamah, sehingga Nabi itu sembahyangnya itu sampai bengkak tangan batisnya. Kemudian ada cucunya, buyutnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu digelar dengan Zainal Abidin dengan 1000 rakaat sembahyang. Karena apa? Sidin itu sembahyang cuma 2 rakaat saja, cuma karena merasakan nikmatnya sembahyang itu, kemudian begitu salam mensyukuri diberi oleh Allah Ta'ala kan nikmatnya sembahyang lagi, sehingga terus. Nah itu cerita orang-orang soleh. Kita paham? Setidaknya kita itu sembahyang 5 waktu itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jalannya kayak apa? Ya, itik lah yang daripada kambing jalannya. Nah, setidaknya itu kata Nabi itu sembahyang 5 waktu berjamaah. Dulu balasannya itu adalah di hadis itu mandakan sampai 27 derajat daripada sembahyang sendirian. Nah, karena ketika berkumpul itulah Allah Ta'ala memandang, sehingga aneh ada nang mahayabang kemana sembahyangnya, pian kada merasa menurut merasa sudah jadi imam tuh kada kau sembarangan, salih lengah sedikit aja tersalah. Nah itu jadi ini mudah-mudahan kebetulan langgar, jadi diisi langgar. Jadi kemudian Nabi itu berkata, di mana tempat kita sembahyang berjamaah itu yang disuruh oleh sunnah daripada Rasulullah SAW? Kata Nabi, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Jadi afdal, yang lebih afdal sembahyangnya seseorang itu di rumahnya illa al-maktubah, kecuali sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu itu satu berjamaah, tempatnya di masjid atau di langgar. Tapi hadis yang pertama tadi afdalu sholatil mar'i fi baitihi itu artinya sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat itu yang lebih afdal itu di rumah. Contoh misalnya kita di sembahyang isya lalu anak menggawi sunat witir, nah itu yang lebih afdalnya di rumah. Karena apa? Ngalih sudah terbulik tuh ya, macam-macam kada tegawi lagi, apalagi mata mengantuk. Nah disitulah kemudian Nabi itu ucap, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubura. Janganlah engkau jadikan rumahmu itu kuburan. Kenapa artinya jangan dijadikan kuburan? Apa? Diulah pakai guring aja, kada diturunkan rahmat. Nah disinilah jadi ketika kita sembahyang sunat itu yang lebih afdol, artinya yang banyak pahalanya itu di rumah, supaya di situ rumah kita pun artinya supaya diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat. Jangan sampai hanya tempat tidur, tempat guring. Di situ Nabi mengistilahkan kubur, wala tattakhiduha kubura. Janganlah engkau jadikan rumahmu itu kuburan, artinya mengaruh aja. Nah itu jadi sembahyang yang 5 waktu yang mana ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang sehingga fardu kepada kita, yang katakanlah ini yang disampaikan kepada kita ini, sembahyang itu jalannya untuk supaya bisa diterima oleh Allah Ta'ala itu dengan sembahyang berjamaah, kemudian tempatnya di masjid atau di langgar. Begitu sembahyang sunat itu lebih afdal di rumah.
sehingga orang-orang soleh itu sembahyangnya selalu berjamaah. Jadi kebetulan karena haul Abah Guru, jadi semenjak ulun berkumpul sidin itu mulai di Keraton selama 20 tahun, sidin itu selalu turun sembahyang ke Langgar Darul Aman Imami. Kemudian berpindah sekumpul selain sidin sendiri nang maulah Musalla Ar-Rawdah, selainnya keluar duit sidin pulang turun imami. Nah, imam-imamnya nang mana bantu sini wae sini kada di sidin pulang manggaji. Nah, tukang mix sidin pulang bari asal berjamaah. Itu bahkan dulunya itu sidin ketika khalwat itu bulan puasa, buka puasa cuman 1 pisang, sahur 2 puting pisang, itu tidak lepas daripada sembahyang turun imami ke Langgar Darul Aman, mulai dari subuh, mulai dari tarawihnya Isya tarawih, kemudian sembahyang tengah malam pulang. Jadi selalu berjamaah, sehingga kita sendiri itu di dalam wasiat-wasiat diantaranya kita ini mengikuti Abah Guru torikatnya Samaniyah. Syekh Saman itu mewasiatkan sembahyang 5 waktu berjamaah. Kata kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, itu tidak pantas bagi orang yang bajiran dengan masjid ini kalau inya sembahyang di rumah. La sholata li jarim illa fil masjid. Itu sebenarnya. Nah, itu sebagai bentuk, artinya di mana kita ini dipardukan sembahyang 5 waktu. Nantinya ketika kita dikubur itu yang pertama kali ditanya adalah sembahyang. Apabila sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita seterusnya akan selamat. Tapi ketika kita ditanya nantinya dikubur itu sembahyang kita, dipertanyakan gitu, maka ini mudah-mudahan naudzubillah. Caranya ialah bagaimana Rasulullah SAW itu selalu sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian orang-orang soleh itu yang mana ulun pernah berhubung dengan Abah Guru itu selalu sembahyang 5 waktu berjamaah, kecuali sidin ketika sakit. Kemudian seorang orang soleh tadi yang mana ulun ceritakan sedang khalwat pun, kemudian guru sidin di Makkah itu Syekh Amin Qutbi itu tidak kurang dari 12 tahun sidin khalwat, tidak menerima tamu apapun, tapi ketika sembahyang 5 waktu banyak yang melihat dan ketemu sidin sembahyang 5 waktu di Masjidil Haram. Cuman dirahasiakan gitu, tempatnya berpindah-pindah. Masjidil Haram itu kan luas. Nah, itu kita ini perlulah, artinya sekadar bukan hanya sekadar memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mahauli Abah Guru. Nah, kita juga ikuti daripada apa yang digawi oleh Rasulullah, apa yang digawi oleh orang-orang soleh. Yaitu diantaranya yang pertama ialah sembahyang. Jadi ini kebetulan mudah-mudahan di Langgar ini ada yang berjamaah, karena dulu di masa waktu ulun kecil tuh ulun di Langgar sebelah kan Gang Damai itu, di Langgarnya itu miknya ini kedengaran maghrib isya subuh, apalagi subuh wiridnya panjang sini. Tahu ini apa? Nah, mudah-mudahan itu lanjut, artinya terus ya, jangan sampai putus gitu. Kalau perlu itu dibaca apa roti haddad kah gitu. Sekarang zaman-zaman fitnah sudah macam-macam. Nah, itu mudah-mudahan kiranya mungkin sampai di situlah apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita cinta kepada Rasulullah dan kita cinta kepada aulia as-solihin, itu yang memberikan keselamatan kita nanti di akhirat. Yang kita terakhir ialah rasakanlah bahwa seorang aulia as-solihin yang kita ikuti dalam hal ini Abah Guru itu ialah orang yang kita cintai, yang kita idolakan, merasa ampun kita. Karena apa? Ketika haul ini kan yang datang jauh-jauh dari Jawa, Sumatera itu kan, Sulawesi, bahkan dari Hadramaut ada, dari Malaysia ada. Nah, itu artinya orang luar, kita tuan rumah. Jadi harus ada di dalam diri kita itu bahwa ini orang kita. Nyata yang jelas sama-sama kita suku Banjar. Nah, artinya kita mungkin nang Tuhan sempat, artinya berdapat dengan sidin, sempat mungkin
ikut maulid sidik ketika, nah itu harus kita tanamkan bahwa di diri kita, alhamdulillah kita itu satu suku orang Banjar. Karena itu satu riwayat tafsir daripada laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu anfasikum. Nah itu supaya suatu nikmat yang mana kita harus mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan apa yang bisa ulun sampaikan ini kita semuanya bisa melaksanakan. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, yang mana anugerah itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Hanya kita lagi mudah-mudahan ada azam, niat, hati hendak melaksanakan itu. Bagi yang belum sudah tak, alhamdulillah bahwa itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Karena dengan memandang anugerah Allah Ta'ala itu jualah, itu yang sangat luar biasa. Karena tanpa anugerah kita tidak akan bisa apa-apa. Di dalam kitab itu diriwayatkan, pernah ada satu kitab, orang itu beribadat selama 500 tahun, ketika wafat kemudian masuk surga. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, suruh Allah Ta'ala tanya orang itu, dengan sebab apa ia masuk surga itu? Lalu jawabannya, dengan aku beribadat selama 500 tahun. Kalau begitu ya Allah Ta'ala masukkannya dalam surga itu dengan hanya cuma 500 tahun. Oh, protes ini. Nah, jadi ringkasnya itu, kalau inya dengan sebab ibadatnya 500 tahun, berarti balasannya 500 tahun juga. Nah, sedangkan di surga itu kekal abadi, maka ialah semuanya itu karena anugerah juala. Kita kau menggawi ibadat karena Allah Ta'ala, kemudian balasan dan itu semuanya anugerah Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan sampai di sini apa yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.